Ke pasar membeli sendal, ukurannya harus dicoba sendiri. Bila ada kepuasan seksual, hati suami istri pun ceria berseri. Mengapa kepuasan seksual itu penting dalam pernikahan dan bagaimana menemukannya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Sahabat Kapas, kehidupan seksual adalah salah satu bagian penting dalam sebuah pernikahan. Ini adalah situasi di mana pasangan suami istri paling dekat satu sama lain, baik secara spiritual maupun secara fisik. Inilah momen-momen di mana rasa cinta yang mutual, saling percaya dan perasaan mencintai dan dicintai dialami dengan sangat intens oleh keduanya. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus memperhatikan kehidupan seksual mereka. Ingat beberapa periode dalam kehidupan pernikahan seperti kehamilan, kelahiran, merawat bayi, kesibukan dalam pekerjaan, penyakit, atau pada periode menopause bisa menjadi tantangan bagi pasangan untuk menjalani kehidupan seksual mereka dengan cara yang sehat. Pada periode seperti ini, sangat penting untuk tetap menjaga keintiman suami dan istri. Namun kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal menjaga keintiman saat mengalami perubahan fase kehidupan dalam pernikahan. Akibatnya, kebutuhan biologis suami istri terabaikan atau kepuasan seksual tidak dicapai dan terjadi disfungsi keluarga yang bila berlarut-larut bisa menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, bahkan tidak sedikit pasangan yang berakhir dengan perceraian. Nah, mengapa kepuasan seksual ini penting? Kepuasan seksual memiliki peran penting dalam rumah tangga karena memberikan manfaat bagi kualitas hubungan, baik dari segi emosional, fisik, maupun secara psikologis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepuasan seksual penting dalam hubungan pernikahan. Yang pertama, menguatkan ikatan emosional. Hubungan seksual yang memuaskan bisa memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Melalui keintiman ini, pasangan merasa lebih dekat, lebih terhubung, dan lebih memahami satu dengan yang lain. Yang kedua, itu meningkatkan komunikasi dan kepercayaan. Ketika pasangan merasa nyaman membicarakan kebutuhan dan preferensi seksual mereka, hal ini menunjukkan bahwa mereka saling mempercayai dan berkomunikasi secara terbuka yang penting untuk menyelesaikan berbagai masalah lainnya. Yang ketiga, mengurangi stres dan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan seksual dapat membantu melepaskan hormon yang meredakan stres dan menciptakan perasaan bahagia seperti oksitosin dan juga endorfin. Ini bisa membantu pasangan lebih rileks dan lebih mampu menghadapi konflik tanpa emosi yang berlebihan. Berikutnya, memperkuat komitmen dan keintiman. Ketika hubungan seksual berjalan dengan baik, pasangan akan merasa lebih puas dan cenderung ingin mempertahankan komitmen dalam rumah tangga. Yang berikutnya, meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan atau menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan seksual sering berhubungan dengan kepuasan hidup secara menyeluruh. Ini berkontribusi pada kebahagiaan individual yang pada akhirnya berdampak positif pada hubungan pernikahan. Nah sekarang, bagaimana agar kepuasan seksual bisa diperoleh dalam hidup pernikahan? Syarat pertama untuk seksualitas yang bahagia dan memuaskan adalah saling menghormati dan komunikasi yang efektif serta saling berbagi di antara pasangan. Kehidupan seksual yang bahagia harus didasarkan pada rasa saling percaya, kejujuran, keterbukaan, saling berbagi, dan rasa hormat. Pasangan harus dapat dengan jelas dan terbuka menyatakan tentang harapan mereka, apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai dalam mencapai kepuasan seksual. Mengapa? Karena setiap orang memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai seksualitas. Jadi kata kuncinya di sini adalah komunikasi. Mengapa komunikasi? Yang pertama, komunikasi itu menimbulkan rasa puas pada kedua pihak. Komunikasi terkait dengan hubungan seks penting untuk dilakukan agar kepuasan tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja. Dengan demikian, penyesuaian demi penyesuaian bisa dilakukan sehingga rasa puas bisa dirasakan sama-sama. Hal ini perlu dilakukan karena sebagian besar hubungan intim berakhir dengan pihak wanita yang tidak mendapatkan orgasme atau puncak kepuasan seksual. Yang kedua, komunikasi meningkatkan perasaan nyaman dan keintiman. Pasangan yang berkomunikasi secara jujur tentang preferensi seperti gaya, intensitas, atau frekuensi yang disukai dapat membantu mencapai kepuasan seksual secara bersama-sama. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai
kepuasan seksual selain faktor komunikasi. Yang pertama, keharmonisan emosional. Hubungan emosional yang harmonis seperti saling mendukung, menghargai, dan merasakan kasih sayang sangat mempengaruhi kualitas hubungan seksual. Ketika pasangan merasa diperhatikan dan dicintai, mereka cenderung merasa lebih nyaman dan puas dalam berhubungan intim. Yang kedua, perhatikan faktor kesehatan fisik dan juga mental. Kesehatan yang baik dan prima termasuk kesehatan fisik dan mental penting untuk mencapai kepuasan seksual. Kondisi tubuh yang fit dan minim stres atau kecemasan, bahkan depresi akan membuat pengalaman seksual lebih menyenangkan dan harmonis. Kemudian, kepercayaan dan rasa aman. Kepuasan seksual akan lebih mudah tercapai jika pasangan saling percaya dan ada rasa aman di antara keduanya. Ketika suami dan istri saling merasa aman tanpa rasa takut akan dihakimi atau ditolak, mereka akan lebih mudah mengekspresikan diri dalam hubungan seksual. Yang berikutnya adalah mengatasi kebosanan. Hubungan yang monoton bisa mengurangi gairah seksual. Untuk menjaga kebahagiaan dalam hubungan intim, pasangan bisa mencoba hal-hal yang baru atau variasi seperti lokasi, waktu, atau cara yang berbeda di dalam berhubungan intim untuk menghindari kebosanan. Selanjutnya ada keseimbangan kehidupan sehari-hari. Terlalu sibuk atau terlalu lelah karena pekerjaan dan rutinitas sehari-hari bisa mengurangi gairah seksual dan penting bagi pasangan untuk mengatur waktu yang seimbang agar masih memiliki energi dan antusiasme untuk kehidupan intim mereka. Selanjutnya, faktor hormonal dan fisiologis. Faktor hormonal juga berperan dalam kepuasan seksual. Pada wanita, misalnya perubahan hormonal yang berkaitan dengan siklus menstruasi atau menopause dapat mempengaruhi gairah seksual. Pada pria, faktor seperti kadar testosteron juga berperan pada kepuasan seksual. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu pasangan bersikap lebih empati terhadap satu dengan yang lain. Yang tidak boleh dilupakan adalah faktor foreplay atau pemanasan yang memadai sebelum berhubungan intim. Pemanasan yang cukup bisa membantu meningkatkan kualitas hubungan intim. Dengan adanya pemanasan, kedua pihak bisa lebih rileks dan terangsang, yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman seksual mereka. Perlu diingat ada juga beberapa faktor yang bisa menghalangi suami dan istri memperoleh atau mencapai kepuasan seksual. Yang pertama sudah pasti kurangnya komunikasi yang harmonis dalam berhubungan seks. Ketika pasangan tidak merasa nyaman untuk berbicara tentang kebutuhan, keinginan, atau masalah seksual lainnya, hal ini bisa menghambat tercapainya kepuasan seksual. Ketidakterbukaan dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpuasan yang berlarut-larut. Yang kedua, stres dan beban pekerjaan. Tingginya tingkat stres baik dari pekerjaan, keuangan, atau masalah lainnya dapat menurunkan gairah seksual. Dan ketika pasangan terlalu lelah atau tertekan, mereka mungkin kesulitan untuk menikmati hubungan intim sebagai pasangan suami istri. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik atau mental. Kondisi kesehatan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan hormonal, atau kondisi kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan bisa mempengaruhi libido dan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual. Yang keempat, rasa tidak percaya diri. Nah, ini penting. Perasaan tidak percaya diri terkait penampilan fisik atau performa seksual dapat menjadi penghalang besar. Jika seseorang merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, mereka mungkin cenderung menahan diri dan sulit menikmati hubungan intim. Yang kelima, konflik dalam hubungan. Konflik yang belum terselesaikan atau hubungan yang penuh dengan ketegangan dan rasa sakit hati dapat membuat pasangan enggan atau bahkan menolak untuk berhubungan intim. Emosi negatif ini seringkali mempengaruhi minat dan juga kepuasan seksual. Yang keenam, monotonnya kehidupan seksual. Hubungan intim yang berlangsung dengan cara yang sama secara berulang dapat menyebabkan kebosanan. Sekali lagi, hubungan intim yang sama secara berulang dapat menyebabkan kebosanan. Pasangan mungkin kehilangan gairah jika tidak ada variasi atau kreativitas dalam hubungan seks mereka. Yang ketujuh, gangguan hormonal. Dan ini harus dimengerti. Perubahan hormonal seperti yang terjadi selama kehamilan, setelah melahirkan atau menjelang menopause dapat menyebabkan perubahan pada gairah seksual, terutama pada wanita. Pada pria, penurunan kadar testosteron juga bisa berdampak serupa. Yang kedelapan, ekspektasi yang tidak realistis. Ekspektasi yang terlalu tinggi atau tidak realistis tentang kehidupan seksual bisa mengakibatkan rasa kecewa.
Pengaruh dari media atau pornografi kadang membuat seseorang memiliki gambaran yang keliru tentang kehidupan seksual yang ideal. Yang ke-9, ketidakseimbangan frekuensi keinginan. Jika salah satu pasangan memiliki gairah atau kebutuhan yang lebih besar daripada yang lain, hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang berujung pada frustrasi dan ketidakpuasan. Yang ke-10, pengalaman traumatis atau adanya fobia. Pengalaman traumatis seperti pelecehan seksual di masa yang lalu atau adanya rasa takut dan cemas terkait aktivitas seksual bisa menghambat kenyamanan dan kepuasan dalam hubungan intim. Yang ke-11, pengaruh lingkungan atau kehadiran anak. Kehadiran anak atau kurangnya privasi bisa juga mengganggu kenyamanan pasangan dalam berhubungan intim. Pasangan mungkin merasa tertekan atau khawatir sehingga sulit menikmati keintiman dan mencapai kepuasan seksual. Yang terakhir, masalah disfungsi seksual. Kondisi seperti disfungsi ereksi, ejakulasi dini, atau nyeri saat berhubungan bisa menyebabkan ketidakpuasan seksual bagi penderita maupun pasangannya. Penting untuk mencari bantuan medis atau konseling jika kondisi ini terjadi. Nah, saudaraku, Alkitab dalam Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 bagian A mengatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Artinya, hubungan seks antara suami dan istri adalah suatu konsep yang alkitabiah. Itulah sebabnya 1 Korintus 7 ayat 2-4 menekankan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Dengan demikian, pemenuhan kepuasan seksual adalah kewajiban keduanya, baik suami maupun istri. Nah, sebagai kesimpulan, dikutip dari alodokter.com, para peneliti setuju bahwa salah satu kunci pernikahan yang bahagia adalah hubungan seks yang memuaskan, baik bagi suami maupun istri, yang dilakukan secara rutin. Kepuasan seksual ini dibangun dan dicapai berdasarkan komunikasi yang jujur dan terbuka antara suami dan istri. Tanpa komunikasi, kepuasan seksual hanya akan eksklusif pada satu pihak saja. Dr. David Koster mengatakan bahwa seks adalah bagian penting dari rencana Allah untuk pernikahan. Dia ingin kita merayakan dan menikmati pasangan kita secara seksual. Allah memanggil suami istri untuk menjadi lebih dari sekedar teman sekamar, roommate, lebih dari sekedar rekan kerja, dan dia memanggil mereka untuk menjadi kekasih yang saling merawat tubuh satu dengan yang lain. Kidung Agung 4 ayat 10 dan 11, betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dengan demikian, seks adalah karunia Allah bukan hanya untuk tujuan prokreasi, namun juga sebagai sarana kesenangan dan kenikmatan pasangan suami istri untuk membangun keintiman bersama. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dan keluarga kita masing-masing. Sekian dan salam Kapas.